Menahan imbang AC Milan, jadi Nuno Tavares Man of the Match. Nuno Tavares pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Lazio versus AC Milan, duel pekan ketiga Serie A 2024-2025. Pertandingan berakhir imbang dengan skor 2-2, Minggu 1 September 2024 dini hari WIB, Milan berkunjung ke Stadio Olimpico dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025. Lazio dikenal tangguh di kandang, pertandingan tidak berjalan mudah. Kali ini, Milan sempat unggul lebih dahulu lewat gol Strahinja Pavlovic di menit ke-8. Lazio lantas membalikan kedudukan di babak kedua melalui aksi Valentin Castellanos, 62, dan Boulayedia, 66. Beruntung, Milan bisa bangkit dan mencetak gol penyeimbang melalui aksi si pemain pengganti. Rafael Leao di menit ke-72. Skor 2-2 berarti kedua tim harus puas berbagi 1 poin, Tavares jadi pemain Lazio dengan kontribusi terbesar di laga ini. Meski tidak mencetak gol, dia membuat satu last man tackle yang krusial di awal babak kedua, saat skor masih 1-0 untuk keunggulan Milan. Selanjutnya, Tavares juga berkontribusi langsung dengan 2 assist, masing-masing untuk gol Castellanos dan dia. Keduanya pun berawal dari pergerakan di sisi kiri, tackle krusial dan 2 assist ini membuat Tavares pantas disebut sebagai pemain terbaik alias Man of the Match pertandingan ini. Lukaku cetak gol, Partenope Napoli menang dramatis atas AC Parma. Napoli secara dramatis berhasil mengalahkan Parma 2-1. Gol-gol Partenope tercipta di injury time. Napoli versus Parma berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Minggu, 1 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Peluang minim terjadi selama laga berjalan 15 menit, Parma mendapatkan hadiah penalti setelah Alex Meret melanggar Angioan Boni. Pemain yang dijatuhkan itu maju sebagai eksekutor dan membawa Parma memimpin 1-0 di menit ke-19, Napoli banyak menekan setelah tertinggal. Namun, sampai turun minum tak ada gol yang diciptakan, Parma harus bermain dengan 10 orang di menit ke-76. Zion Suzuki diganjar kartu kuning kedua usai melanggar David Neres. Stok pergantian Parma habis. Mau tak mau Enrico Del Prato yang berposisi sebagai bek harus menjadi kiper. Gol untuk Napoli baru datang di menit 92. Romelu Lukaku mencocor bola dari jarak dekat yang mengubah skor menjadi 1-1, 4 menit berselang Napoli memimpin 2-1. Andre Frank Zambo Anguissa mencetak gol lewat sundulan dengan menyambut umpan silang Neres. Skor itu bertahan sampai laga tuntas. Napoli naik ke posisi 4 dengan 6 poin. Parma ada di urutan ke-9 dengan 4 angka. Paulo Fonseca, di babak kedua kami tidak ingin bermain. AC Milan kembali gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang 2-2 melawan Lazio, memperpanjang awal musim yang mengecewakan. Dengan hanya 2 poin dari 3 pertandingan, menir Paulo Fonseca kini menghadapi tugas berat menjelang jeda internasional. Awal musim ini tercatat sebagai yang terburuk bagi Milan sejak musim 1938-1939, ketika I Rossoneri hanya mampu meraih 1 poin dalam 3 laga pertama. Kondisi ini memerlukan evaluasi mendalam selama jeda internasional untuk memastikan tim bisa bangkit. Fonseca berbicara kepada media setelah pertandingan, mengungkapkan pandangannya tentang performa tim dan area yang perlu diperbaiki. Dalam wawancaranya dengan DAZN, yang dikutip oleh Milan News, ia juga menjawab pertanyaan terkait absennya Theo Hernandez dan Rafael Leao dari pembicaraan tim selama jeda air minum. Fonseca menilai tim bermain cukup baik, terutama dalam mengendalikan bola pada babak pertama. Namun, ia mengakui bahwa babak kedua berjalan berbeda. Saya pikir tim bermain dengan baik karena kami mengendalikan pertandingan dengan bola. Di babak kedua, berjalan berbeda, kami membiarkan mereka bermain. Saya mengerti bahwa itu adalah momen yang tidak positif, mungkin dalam benak mereka para pemain ingin mencoba untuk tidak kebobolan. Kami harus mengendalikan pertandingan dengan bola, tetapi di babak kedua. Kami tidak ingin bermain, jelasnya. Fonseca menekankan bahwa masalah bukan terletak pada kurangnya tanggung jawab, melainkan pada niat tim untuk bermain. Saya tidak berbicara tentang kurangnya tanggung jawab, tetapi tentang niat tim untuk bermain. Saya pikir kami membuat kesalahan, kami tahu apa tujuan tim, tetapi di babak kedua kami memainkan permainan yang berbeda, katanya. Menang telak atas Atalanta, Inter kirim sinyal jelas kepada para rival. Inter mengirim pesan yang jelas kepada rival-rival mereka di Serie A dengan kemenangan telak 4-0 atas Atalanta kemarin malam. Corriere dello Sport menafsirkan hasil tersebut sebagai tanda pertama yang jelas bahwa Inter tidak akan mengendurkan cengkeraman mereka di puncak klasemen. Inter mengawali musim mereka dengan sedikit tersendat.
Nerazzurri bermain imbang dengan Genoa dalam pertandingan pertama mereka musim ini pada pertengahan September. Akhir pekan lalu, Inter memberikan respons yang cukup meyakinkan. Nerazzurri mengalahkan Lecce 2-0 dalam pertandingan kandang pertama musim ini. Namun setelah pertandingan tersebut banyak pertanyaan kemana penampilan tim musim lalu. Inter tidak menjawab langsung pertanyaan yang datang kepada mereka, tetapi hanya ingin membuktikan diri di lapangan. Alhasil Inter mengalahkan Atalanta sepekan setelahnya dengan skor 4-0. Para pesaing langsung Inter, hanya Juventus yang mendapatkan hasil sempurna dengan 2 kemenangan, 6 gol, dan masih tanpa kebobolan. Selain itu, tim seperti AC Milan, Atalanta, Lazio, dan Napoli tampak belum tampil maksimal. Jelang laga menghadapi AS Roma, Juventus mampu meneruskan tren positif atau malah tersandung. Juventus menjalani awal musim positif dengan meraih 2 kemenangan beruntun di Serie A. Apakah Bianconeri bisa tancap gas atau malah tersandung saat menjamu AS Roma? Juventus akan menjamu Roma di Turin pada pekan ketiga Serie A Liga Italia 2024-2025. Duel Juventus versus Roma akan digelar di Stadion Juventus, Turin, Senin 2 September dini hari waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Juventus lebih superior dari Roma. Sinyonya tua sukses mencatat 85 kemenangan, 42 kekalahan, dan sisanya berakhir imbang saat bentrok lawan Roma. Selain itu, Juventus juga punya catatan bagus saat bersua Roma di Serie A musim lalu. Dalam laga kandangnya melawan Roma, Juventus menang 1-0, gol penentu kemenangan Juventus dicetak Adrien Rabiot pada menit 47. Di laga tandang, Juve setidaknya mampu mencuri 1 angka usai memaksa hasil imbang 1-1 lawan Roma di Stadion Olimpico. Perjalanan Juventus musim ini juga lebih mulus dibanding Roma. Juve sukses meraup 2 kemenangan beruntun dengan mengalahkan Como dan Verona, sementara Roma hanya mampu meraih 1 poin dari 2 pertandingan. Roma imbang 0-0 melawan Cagliari dan kalah 1-2. Statistik tersebut membuat Juventus berada di atas angin. Namun, Roma yang sedang berupaya bangkit bisa jadi ancaman serius bagi tuan rumah. Laga ini tentu menjadi spesial bagi penyerang Roma Paulo Dybala. Ia punya motivasi khusus menaklukkan Juventus yang telah membuangnya 2 tahun silam. Menarik ditunggu apakah Juventus mampu tancap gas dengan meraih 3 kemenangan beruntun, atau malah tersandung saat menjamu Roma. Hubungan dengan Fonseca dikabarkan retak, begini komentar Theo Hernandez. AC Milan kembali gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang 2-2 melawan Lazio, sebuah hasil yang memperpanjang awal musim yang mengecewakan bagi Rossoneri. Setelah pertandingan, Theo Hernandez mengungkapkan pandangannya tentang laga tersebut dan menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak bergabung dalam pembicaraan tim selama jeda air minum, yang dipimpin oleh pelatih Paulo Fonseca. Pagi sebelum pertandingan, banyak penggemar dikejutkan dengan keputusan Fonseca untuk tidak memasukkan Theo dan Rafael Leao dalam starting 11 Milan. Keduanya dikenal sebagai bintang utama tim, sehingga absennya mereka menjadi tanda tanya besar. Terutama setelah performa buruk Milan di pekan sebelumnya, keputusan ini semakin dipertanyakan setelah Il Diavolo Rosso kembali gagal meraih kemenangan, meski Theo dan Leao akhirnya memainkan peran penting dalam menyamakan kedudukan. Namun, yang menjadi perhatian penggemar adalah absennya kedua pemain tersebut dari pembicaraan tim selama jeda air minum, yang memicu spekulasi tentang hubungan mereka dengan Fonseca. Setelah pertandingan, Theo Hernandez memberikan penjelasan melalui wawancara dengan Milan TV, yang kemudian disampaikan oleh Milan News. Dalam wawancara tersebut, Theo membahas peran dirinya dan Leao dalam laga, serta menanggapi spekulasi tentang ketidakhadirannya dalam jeda air minum. Kami memulai pertandingan dengan baik. Tidak di babak kedua, tetapi setelahnya, kami berhasil menyamakan kedudukan dan kami ingin memenangkannya, tetapi kami tidak berhasil melakukannya, ujar Theo. Ketika ditanya tentang absennya dalam jeda air minum, Theo menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami baru bermain 2 menit, kami tidak membutuhkan jeda air minum. Itu bukan apa-apa bagi tim dan pelatih. Sekarang kami harus terus bekerja keras untuk menang bersama-sama, jelasnya. Jadwal pertandingan Liga Champions 2024 hingga 2025 resmi dirilis. Kapan Inter Milan bermain? Jadwal Liga Champions musim 2024-2025 sudah resmi dirilis oleh UEFA. Laga pertama Inter Milan di kompetisi paling bergengsi di Eropa ini akan digelar pada 19 September 2024 melawan Manchester City. Inter telah mengetahui 8 tim yang akan menjadi lawan mereka di fase Liga, setelah pengundian Liga Champions pada Kamis lalu. Di fase Liga, Nerazzurri akan menghadapi Manchester City, Red Star Belgrade, Young Boys, Arsenal, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Sparta Praha, dan AS Monaco.
Seperti diketahui, Liga Champions musim ini akan menggunakan format baru dengan melibatkan 36 tim peserta. Fase grup akan diganti dengan format liga, di mana setiap tim akan bertanding 8 kali melawan 8 tim berbeda. Setelah pengundian, UEFA pun kini telah mengonfirmasi jadwal Liga Champions, dengan Nerazzurri akan menghadapi Manchester City di laga pembuka pada 19 September 2024 di Etihad Stadium. Tentu laga ini sangat dinanti dan menjadi sorotan oleh banyak pengamat dan jurnalis di berbagai belahan dunia, sebab ini diistilahkan merupakan pertandingan ulang final Liga Champions di edisi 2022 hingga 2023.